Shalom. Mari bersama-sama kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan, setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan atas kami. Jika sampai dengan saat ini Tuhan, kami masih bisa menikmati hari-hari kami bersama dengan Engkau, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat marifat atas kami, Engkau memberikan pencerahan atas kami, supaya firman-Mu boleh menjadi rema atas kami Tuhan, dan kami boleh melakukan semua yang Engkau inginkan di dalam hidup kami, dan kami mohon Engkau tuntun kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita buka di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-34 sampai dengan yang ke-36. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawanya kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Puji Tuhan. Saya memberikan tema renungan kita hari ini, yaitu iman harus diwujudkan dalam suatu tindakan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak dipisahkan dari mujizat. Mengapa? Karena Dia sendiri adalah sumber mujizat itu. Kita melihat banyak orang sakit yang disembuhkan, orang buta melihat, bahkan orang yang mati juga bisa Dia bangkitkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Tuhan adalah sumber mujizat itu sendiri, kita tidak boleh ikut Tuhan karena mencari mujizatnya saja. Harusnya kita ikut Tuhan karena Dia adalah Tuhan Sang Juru Selamat buat setiap manusia yang mempercayai Dia. Kita tahu bahwa Tuhan itu sendiri adalah sumber mujizat. Pertanyaannya, kalau Tuhan adalah sumber mujizat, kadang kita sering bertanya-tanya, kenapa ya saya sudah berdoa begitu lama, kok mujizat belum juga terjadi dalam hidup saya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah berdoa, tapi mujizat belum terjadi, berarti Tuhan punya rencana lain di dalam hidup saya dan Anda. Orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan memperoleh keselamatan. Jadi kuncinya tetaplah bertahan dan tunggu waktunya Tuhan. Percayai saja pada saat yang tepat nanti, kemenangan itu pasti akan terjadi. Dan tetap jaga iman percaya kita pada Tuhan. Kalau mujizat masih belum terjadi sampai dengan saat ini, jangan pernah kasih kendor iman kita. Biarlah iman kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Semakin percayai Tuhan, kalau Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, semuanya akan indah pada waktunya. Karena waktu Tuhanlah adalah waktu yang terbaik. Waktunya itu selalu tepat buat kita semua. Dia tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat, tetapi semuanya tetap dan teratur. Diaturnya semuanya menjadi baik waktunya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, jangan hanya menyimpan iman itu di dalam hati atau pikiran saja, tetapi iman itu harus diwujudkan dalam suatu tindakan. Lalu bagaimana cara mewujudkan iman itu dalam suatu tindakan? Yang pertama, buka telinga kita untuk mau mendengar. Ayat yang ke-35, di situ ada tertulis, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu.
Mari garis bawahi kata memberitahukannya. Saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di Genesaret, dan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu, tempat di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya mendarat, orang-orang yang kebetulan tahu tentang Tuhan Yesus, mereka lalu menyampaikan kabar bahagia ini dari mulut ke mulut, sehingga kabar kedatangan Tuhan Yesus di Genesaret waktu itu segera terdengar di seluruh kota itu. Saya berpikir orang-orang ini benar-benar hebat. Mereka belum pernah melihat siapa Yesus itu, tetapi ketika mereka mendengar informasi tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus pernah mengadakan mujizat, bagaimana pelayanan Tuhan Yesus, ternyata mereka semua memiliki respon yang sangat baik. Mereka tidak menutup diri dengan kedatangan Tuhan di tempat itu. Harusnya sebagai orang percaya, kita juga memiliki tindakan seperti mereka. Kita mau pakai telinga kita untuk mendengarkan kabar yang baik melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Bukan kabar yang mendatangkan galau di hati, bukan kabar yang mendatangkan sedih di hati, bukan kabar yang bersifat hoax atau gosip. Tetapi kita mau pakai telinga kita untuk mendengar hal-hal yang baik tentang firman Tuhan, puji-pujian, penyembahan, karena itulah yang akan menguatkan kita. Asa terus pendengaran kita dengan nasihat-nasihat Tuhan melalui setiap firman yang kita dengar, supaya kita itu bisa bertumbuh, iman kita bisa bertumbuh pada Tuhan, dan kita semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Hati kita semakin diubahkan karena Tuhan. Kita mau mendengar Tuhan dengan baik, tidak perlu mendengarkan kiri kanan. Ketika kita memiliki iman, kita perlu membuka telinga kita untuk mempercayai setiap firman Tuhan yang pernah kita dengar. Dan yang kedua, bagaimana cara mewujudkan iman di dalam suatu tindakan, yaitu dengan cara mendatangi Tuhan, temui Tuhan. Iman kita itu harus aktif. Ayat yang ke-35, di situ juga tertulis, maka semua orang yang sakit dibawanya kepada Tuhan. Iman yang aktif itu tidak hanya sekedar mendengar, tetapi dia mau melakukan tindakan dengan menemui Tuhan. Kalau saat ini tindakan yang bisa kita lakukan untuk menemui Tuhan adalah berdoa. Tetapi orang-orang yang di sekitar Genesaret pada saat itu, tindakan yang mereka lakukan adalah dengan membawa orang-orang yang sakit ini kepada Tuhan. Ketika mereka mendengar, tidak hanya sekedar mendengar, tapi mereka meresponi dengan sangat baik. Mereka percaya, mereka sangat memiliki harapan besar bahwa kedatangan Tuhan di tempat itu pasti akan mendatangkan hal-hal yang baik. Mereka sangat percaya bahwa setiap yang sakit akan disembuhkan, setiap yang terbeban berat, mereka akan dilepaskan oleh pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan atas hidup mereka. Dan kita mau belajar hari ini untuk memiliki iman, dan tindakan yang harus kita kerjakan adalah temui Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Jangan biarkan waktu kita hilang begitu saja tanpa kita membangun satu hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, cara mewujudkan iman di dalam suatu tindakan adalah memohon dengan kerendahan hati di dalam setiap doa kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-36 dikatakan, mereka memohon, garis bawahi kata memohon, supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Artinya apa? Ada tindakan untuk mereka mau berdoa, untuk mereka datang dan memohon kepada Tuhan. Jangan datangi Tuhan Yesus itu hanya dalam angan-angan saja. Aduh, saya kepengen berdoa, tapi
hanya diangan-angan tidak dilakukan. Tetapi mari kita temui Tuhan dalam tindakan kita, yaitu berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Ketika kita sudah membangun hubungan dan keintiman dengan Tuhan, maka kita akan bisa memohon kepada Tuhan, kita memohon belas kasihan Tuhan. Ketika kita menghadapi satu pergumulan, permohonan di hadapan Tuhan itu adalah hal yang sangat penting. Kalau kita tidak pernah berdoa, bagaimana kita bisa memohon kepada Tuhan? Jadi, hal yang ketiga yang bisa kita kerjakan adalah berdoa dengan kerendahan hati, memohon setiap belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Percayai bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Cari perkenanan Tuhan dengan terus menjalin hubungan dengan Tuhan, menjalin saat-saat kita bersama Tuhan melalui saat teduh, melalui setiap firman-firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, iman yang aktif tidak akan membiarkan rohaninya tertidur begitu saja, tetapi iman yang aktif akan mendorong kita untuk melakukan tindakan, yaitu dengan cara yang pertama, kita mau mendengar setiap kebenaran firman. Buka hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, temui Tuhan. Ketiga, kita mau memohon dengan kerendahan hati di dalam setiap doa kita. Dan percayai bahwa mujizat akan terjadi, bahwa setiap beban Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan datang pada Tuhan dalam setiap waktu, setiap saat. Tuhan benar-benar terbuka untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus itu memiliki kendali penuh atas hidup kita, atas sakit penyakit, atas semua pergumulan kita. Hidup kita ini loh, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan begitu saja. Rasakan setiap kasih Tuhan, rasakan setiap cintanya Tuhan di dalam hidup kita melalui setiap hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan kita saat ini, percayalah Tuhan masih sanggup untuk menolong kita. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati hari-hari yang menurut kita mungkin sulit. Saya percaya bersama Tuhan kita akan mampu melewatinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami membuka telinga kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan, firman yang kami dengar itu menjadi rema atas hidup kami, menjadi kekuatan atas kami. Dan kami mau Tuhan untuk terus melakukan tindakan dengan menemui Engkau dalam setiap doa-doa kami. Dan kami mau menaikkan setiap permohonan kami, setiap pergumulan kami di hadapan-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami memohon pertolongan dari Tuhan. Setiap yang sakit di dalam nama-Mu, Engkau Tuhan yang penuh kuasa, Engkau sendiri yang akan menjamah, Engkau sendiri yang akan menyembuhkan Tuhan. Setiap yang saat ini bergumul untuk pekerjaan, Engkau yang akan buka jalan Tuhan. Setiap yang bergumul untuk permasalahan keluarga Tuhan, kami percaya Bapa, ketika Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, semuanya akan Engkau jadikan baik adanya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu atas kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.